Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam perkuliahan online Universitas Tekop dengan mata kuliah pengelolaan administrasi server. Ini adalah pertemuan yang keempat ya, setelah kemarin sudah saya jelaskan apa itu SQL. Oke, seperti biasa pengabsengan jangan sampai atau penggunaan yang secara online kemudian sambil menunggu teman yang lain bergabung ya, agar kita bisa bersama. Ya kan, sekarang kita mulai beberapa saat.
Oke, kita bisa mulai ya. Mohon maaf agak kelamaan tadi. Untuk pertemuan keempat ini yang akan kita bahas dalam materi kuliah pengelolaan administrasi server ini, Universitas Telkom ya. Jadi kita akan membahas mengenai DBMS ya, atau Database Management System. Ini untuk pengelolaan administrasi servernya ya, khususnya di database seperti itu. Nah, dari DBMS tersebut yang akan kita baca adalah fungsi, manfaat, komponen, dan cara kerjanya nanti ya, yang akan saya jelaskan, yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Untuk yang belum bergabung segera ya, untuk menyesuaikan agar nanti bisa mengikuti ya. Kadang karena perkuliahan online ini takutnya pada lupa ya. Jadi kurang memperhatikan. Tapi untuk bagi yang sudah mengikuti ya, atau mengetahui untuk channel saya, mungkin bisa diputar ulang nanti ya. Yang terpenting adalah kalian absensi, jangan sampai kelupaan. Dan juga yang saya harapkan adalah kalian memperhatikan atau mengikuti perkuliahannya, jangan hanya absen kemudian hilang. Itu kebiasaan perkuliahan online seperti itu yang saya lihat ya. Tapi yang saya harapkan, monggo ya, kita mengikuti sesuai perkuliahan saya seperti itu. Jadi kalian akan memahami apa yang akan saya jelaskan nanti, tidak perlu mengulang-ulang seperti itu ya. Oke. Untuk materi nanti bisa kalian akses di Classroom ya, seperti biasanya ya. Jangan sampai ada yang nanya kode Classroomnya berapa, karena pada pertemuan pertama itu sudah saya sampaikan. Saya banyak pengalaman ya, mahasiswa itu baru menanyakan Classroom, kode Classroom, tetapi pada saat UTS atau UAS. Nah, selama dalam perkuliahan ini apakah dia itu ternyata tidak mengikuti mungkin, yang saya rasa ya. Terus dia mengumpulkan UTS itu dari mana? Yang bukan gimana ya, itu namanya tidak mengikuti ya. Mungkin ujiannya dia itu cuma minta ke temennya atau bagaimana. Nah, itu jangan sampai terulang di mata kuliah saya ini ya, di kelas ini ya. Yang saya harapkan seperti itu. Kesadaran diri saja, karena ini untuk kalian, bukan untuk saya ya. Oke, kita mulai mengenai DBMS ya. Nah, apa itu DBMS? Nah, pengertian DBMS adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Jadi ini merupakan sistem ya, seperti halnya software. Nah, ini untuk apa? Untuk mengelola suatu database nantinya. Database yang kalian buat, yang kalian dikelola di server nanti ya. Nah, ini bisa berkaitan dengan client server ya, karena ini bisa diterima oleh banyak pengguna. Sistemnya seperti itu kalau menggunakan DBMS. Dan tujuan utama penggunaan DBMS adalah jaringan komputer adalah untuk menghindari kekacauan dalam hal pengolahan data yang jumlahnya besar ya. Nah, untuk pengelolaan data di administrasi di server atau penggunaan di database itu kan jumlahnya biasanya besar, apalagi suatu perusahaan yang sangat besar ya. Nah, itu dengan menggunakan DBMS ini merupakan perantara bagi pengguna dan database-nya. Nah, agar dapat berinteraksi dengan DBMS, maka pengguna harus memakai bahasa database yang sudah ditentukan. Misalkan kalian menggunakan apa ya, MySQL misalkan, ataupun PHP-MyAdmin ya. Nah, itu disitu kan ada bahasa query. Nah, itu bisa menyesuaikan hal seperti itu, dan dengan menggunakan yang lain juga boleh. Itu yang terpenting adalah menyesuaikan. Nah, DBMS ini adalah untuk pengelolaannya seperti itu. Nah, ada dua jenis bahasa komputer yang dapat digunakan. Nah, ini untuk bahasanya ya, maaf tadi kan bahasa query. Sebenarnya kita ada dua jenis yang berinteraksi dengan DBMS. Yang pertama ada DDL, mungkin sering kalian dengar ya. Jadi ini digunakan untuk menggambarkan desain dari basis data secara keseluruhan. Jadi mulai dari membuat tabel baru, membuat indeks, maupun mengubah tabel. Ini
Nah, itu bisa menggunakan DDL. Nanti bisa kalian cermati ya, cermati ulang kalau memang belum paham antara DDL dan DML itu seperti apa untuk perbedaannya. Nah, untuk yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. Itu untuk memanipulasi dan mengambil data dari database, menghapus, kemudian mengubah data. Nah, itu bisa menggunakan DML. Nah, untuk DDL sendiri itu lebih ke pembuatan tabel atau yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, untuk yang DML ini lebih ke apa namanya ini? Manipulasi ya di dalam suatu tabel tersebut. Misalkan mau mengubah datanya dan lain sebagainya, itu penggunaan untuk bahasa ini adalah dengan menggunakan DML. Seperti itu ya, bisa kalian bedakan ya, ini sangat kelihatan ya perbedaannya. Nah, untuk pengertian CBMS sendiri menurut para ahli kita lihat, saya ambil dari beberapa ahli ya, tidak semuanya, kalau semuanya terlalu banyak. Nah, di sini pertama menurut Rogaya, DBMS itu adalah suatu sistem yang dapat menyusun dan mengelola berbagai record, menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi atau perusahaan, sehingga dapat menyediakan informasi yang optimal yang dibutuhkan dalam proses mengambil keputusan. Nah, ini menurut salah satu ahli yang bernama Rogaya ya, ternyata DBMS itu seperti itu ya. Jadi dia itu bisa mengelola semua record di dalam suatu database yang kalian olah misalnya ya. Jadi pada saat perusahaan tersebut memerlukan sistem misalkan dalam suatu sistem pengambil keputusan ya, itu kan sudah ada misalkan contohnya di dalam suatu perusahaan si A itu absennya itu ada 5 kali, kemudian tentunya nanti ada outputnya ya, pengambil keputusan dengan menggunakan data DBMS tadi. Oh, ternyata dia akan dipotong gajinya sekian. Nah, seperti itu untuk contoh dari pernyataan dari para ahli yang bernama Rogaya tersebut. Yang kedua ada Walianto. Nah, menurut Walianto, pengertian DBMS ini adalah suatu gabungan dan juga perpaduan antara basis data dengan database management system atau sistem manajemen basis data ya untuk bahasa Indonesianya. Jadi ini lebih mungkin kurang detail, tapi dia lebih untuk garis besarnya ya. Jadi memang benar suatu sebenarnya pernyataan ahli-ahli itu benar semua, cuma kita dari sudut pandang mana kita untuk memahaminya ya. Jadi kalau menurut Walianto sendiri adalah basis data ini perpaduan basis data dengan database management system ya untuk DBMS tersebut. Yang ketiga ada CGDate. Nah, menurut DATE ini definisi DBMS adalah tempat atau lokasi untuk sekumpulan berkas data yang sudah terkomputerisasi dengan tujuan untuk memelihara informasi dan juga memuat informasi tersebut. Nah, terutama apabila informasi tersebut sedang dibutuhkan. Ini sama halnya dengan yang pertama tadi ya. Intinya seperti itu. Memang untuk DBMS itu ya kalau dipahami sama untuk dari semua ahli itu sama. Cuma seperti tadi yang saya katakan, itu pemahamannya aja. Dari kata-katanya saja dari para ahli itu berbeda, tapi lebih menjurus ke satu tujuan yang sama untuk mengenai definisinya. Seperti itu ya. Dan yang keempat adalah S3 ini dari luar ya mungkin. Nah, pengertian DBMS adalah semua yang berkaitan dengan software, hardware, firmware dan berbagai prosedur yang mengelola database. Firmware adalah software yang telah menjadi modul tertanam pada hardware atau ROM. Jadi ini lebih ke teknis ya. Memang sama aja seperti yang tadi saya katakan, ini semuanya benar. Ini adalah yang berkaitan dengan softwarenya itu menggunakan apa, kemudian hardwarenya itu apa, firmware-nya itu apa. Nah, itu sebuah penjelasan yang lebih apa ya, garis terlalu atas ya, maksudnya belum ada detailnya. Nah, itu sebenarnya sama saja, nanti bisa kalian pahami kembali ya. Yang kelima ada Gordon C. Everest. Menurut Gordon C. Everest ini pengertian di DBMS adalah manajemen yang efektif untuk mengorganisir sumber daya data. Nah, ini sama ya, intinya untuk mengorganisir dari data yang ada di dalam suatu database. Nah, dengan kata lain, sistem basis data atau database ini adalah sistem pengorganisasian dan sistem pengolahan database pada
komputer seperti itu ya. Sama juga ini kalau dipahami. Kemudian itu adalah beberapa dari pendapat dari para ahli mengenai DBMS ya. Jadi silakan kalian cermati, pahami semuanya mengenai apa namanya DBMS tersebut ya. Oh ternyata DBMS itu definisinya seperti ini, dan juga nanti bisa kalian pelajari semua ya. Oh bandingkan, oh ternyata menurut ahli ini begini, kemudian menurut ahli B seperti ini. Nah, nanti dipahami ternyata untuk definisinya itu kalau dicermati ternyata sama ya, cuma beda tadi dari perkataannya saja, seperti itu yang seperti tadi saya bilang kan. Oke, kita ke tujuan DBMS ya. Seperti yang sudah disinggung dari pengertian DBMS tadi ya, yang mana fungsinya sebagai perangkat yang berguna untuk mengorganisasi sumber daya dari data perusahaan, maka berikutnya adalah beberapa tujuan penggunaan DBMS pada jaringan komputer perusahaan misalnya ya. Yang pertama adalah agar basis data dapat digunakan secara bersama. Karena apa? Ini menggunakan server ya. Jadi seperti yang pada pertemuan awal saya katakan, itu bisa dibuat ada klien, ada server, dan mungkin server hanya satu ya, atau yang untuk pusatnya nanti yang lain bisa menggunakan secara bersamaan, kemudian bisa menggunakan sama ya untuk sesuai dengan hak akses. Nah itu adanya tujuan daripada DBMS. Dan yang kedua ada agar proses akses data lebih mudah dan cepat, karena untuk pengambilan akses data dan lain sebagainya itu lebih cepat menggunakan database yang menggunakan DBMS tadi ya, atau database management system. Tujuan yang berikutnya adalah untuk menghemat ruang penyimpanan data, karena sudah tersimpan di server ya, jadi tidak perlu walaupun kita mungkin perlu backup ya, bahkan tetapi dia itu sudah tersimpan dalam server ya, tidak memakan ruang penyimpanan. Kemudian membantu menjaga keamanan data. Nah, tentunya data akan lebih aman ya, karena di sana bisa kita kunci juga, dalam artian hak akses misalkan dari manajer dengan sekretaris itu kan berbeda ya tentunya. Nah itu semua bisa mempunyai akses masing-masing di dalam suatu DBMS tersebut, jadi nanti akan lebih aman, ada bukti yang konkret misalnya kalau ada suatu masalah seperti itu ya. Kemudian mencegah dan menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi data. Nah ini kalau dalam sebuah database di DBMS, menggunakan DBMS ini, kalau ada data yang sama itu nanti ada pesan pop-up-nya ya, bahwa data tersebut sudah ada. Nah itu bisa mencegah dan menghilangkan duplikasi, yang dimaksud seperti itu ya, jadi ada pengaturannya. Kemudian menangani data dalam jumlah yang besar tentunya ya, karena bisa dikatakan ini adalah penyimpanan cloud ya, tidak di RAM atau ROM, tapi di jaringan atau internet. Itu adalah tujuan dari DBMS. Nah, komponen DBMS itu sendiri pada umumnya DBMS memiliki beberapa komponen fungsional atau modul. Adapun beberapa komponen DBMS adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat, yang pertama adalah file manager. Komponen yang mengelola ruang di dalam disk dan juga struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan pada disk. Di file manager itu adalah bagian yang mengelola ya di dalam disk tersebut ya, ataupun struktur data yang digunakan untuk mempresentasikannya. Misalkan user memanggilnya atau memanggil atau membutuhkannya ya, jadi itu tugas dari file manager. Yang kedua adalah database manager. Nah, komponen yang menyediakan interface antar data low level yang terdapat pada basis data dengan program, aplikasi, serta query yang diberikan ke suatu sistem. Nah, database manager ini adalah komponen yang menyediakan interface-nya ya dari data yang ada di aplikasi query yang diberikan pada saat untuk sistemnya, seperti itu. Bentar. Kemudian lanjut, yang ketiga ada query processor. Nah, untuk komponen yang berfungsi
menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level yang dapat dimengerti database manager. Nah, ini memang saling membutuhkan ataupun saling berkaitan ya, antara tadi dengan database manager, file manager, kemudian query processor itu sebenarnya saling berkaitan. Yang keempat ada DML precompiler. Nah, komponen yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan pada suatu program aplikasi ke pemain prosedur normal dalam bahasa induknya. Ini untuk intinya untuk apa ya, semacam translate. Kalau katakan mudahnya ya, kita mau mentranslate itu kita harus ada DML compilernya. Kenapa? Karena pada saat tadi saya jelaskan adalah ada DML-nya untuk menggunakan bahasa DML. Nah, itu nanti tentunya kan tidak bisa dibaca kalau tidak ada precompilernya, seperti itu maksudnya. Nah, kemudian juga begitu juga dengan DDL, tentunya ada ya untuk compilernya. Komponennya mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Nah, pada saat kalian membuat misalkan tabel ya, kita menggunakan bahasa DDL. Nah, itu kalau tidak dikonversikan, tidak dikompil, itu nanti tidak akan jadi. Kenapa? Karena itu memang sistemnya berbeda-beda ya untuk pembuatannya. Itu adalah tadi 5 ya, maaf, komponen dari DBMS. Nah, berikutnya kita ke kelebihan dan kekurangan DBMS. Nah, meskipun sebenarnya banyak kelebihan yang bisa didapatkan dengan menerapkan program DBMS pada jaringan komputer ya, namun ternyata masih terdapat beberapa kekurangan tentunya ya. Nah, saya rasa semua sistem itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya bisa kita lihat di sini, dapat mengendalikan pengulangan data seperti tadi saya katakan, tidak ada penduplikasian ya. Nah, itu kelebihan daripada DBMS, memberikan data yang konsisten karena memang terorganisir di suatu sistem di server. Kemampuan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan jumlah data yang sama, pengguna dapat memakai data secara bersama-sama. Tidak mempengaruhi untuk responsifnya di suatu administrasi ya, di servernya. Memperbaiki integritas data, menjaga keamanan, tentunya ada security-nya masing-masing di suatu DBMS ya. Kemudian membantu penetapan standarisasi, perbandingan skala ekonomi, dapat menyeimbangkan konflik kebutuhan, mempercepat akses dan respon data, mempercepat produktivitas, meningkatkan pemeliharaan data melalui data independen, meningkatkan konkurensi, meningkatkan layanan backup dan recovery. Jadi pada saya rasa data di database atau dalam pengelolaan administrasi di server itu di setiap administratornya saya rasa pasti ya menggunakan backup dan recovery ini. Kenapa? Karena takutnya apabila database rusak dan lain sebagainya atau hal-hal yang tidak diinginkan, itu sudah mempunyai backup-nya. Seperti itu ya. Itu adalah kelebihan dari DBMS. Nah, kekurangannya apa? Penggunaan cukup kompleks. Kompleksitas DBMS mengakibatkan ukurannya yang besar. Kenapa? Karena memang seperti tadi ya, penggunaannya cukup kompleks ya. Ukurannya besar. Nah, biaya DBMS tidak sama tergantung pada lingkungan dan fungsi yang disediakan. Kalau yang berbayar ini kayak ada tambahan biaya untuk hardware tentunya, dengan spek sekian misalnya harus sekian. Kemudian diperlukan biaya konversi untuk penggunaan DBMS yang baru pada saat ada update ya. Umumnya performa kinerja menurun seiring waktu biasanya. Seperti itu. Kenapa? Karena semakin lama itu tentunya kan untuk penyimpanan lebih banyak ya. Itu sudah umum. Performa yang menurun mengakibatkan kegagalan yang lebih besar. Nah, itu takutnya terkadang namanya juga sistem ya, beda dengan mungkin orang atau manusia ya. Manusia saja banyak lupa, banyak salah, apalagi sistem ya. Sistem itu harus dikendalikan seperti halnya dengan katakan sebuah robot. Jadi tentu pasti ada kegagalannya juga seperti itu. Nah, itu kekurangan daripada DBMS. Nah, macam-macam DBMS dalam penerapannya terdapat beberapa jenis software yang sering diaplikasikan database perusahaannya. Seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, ada MySQL. Mungkin yang kita pakai adalah MySQL nanti ya. Ada Oracle, ada SQL Server, ada Firebase, ini macam-macam ya. Untuk
biasanya yang kita gunakan itu adalah MySQL. Karena untuk pembuatan skripsi ataupun produk di akhir itu nanti kalau yang sistem ataupun yang lain mungkin bisa membuat misalkan web ya. Nah itu untuk database-nya menggunakan DBMS di MySQL itu kebanyakan seperti itu ya. Kalau mau menggunakan Oracle ya monggo, itu terserah ya. Oke, selesai untuk pertemuan kali ini ya, mengenai mata kuliah pengelolaan administrasi server mengenai DBMS yang kita bahas tadi. Sudah banyak yang sudah saya sampaikan mengenai DBMS tadi ya, dari fungsinya, kemudian manfaatnya, komponennya apa saja itu sudah saya jelaskan ya, dan juga cara kerjanya seperti itu. Nanti silahkan kalau memang materi yang dari saya di Classroom itu bisa di-download ya. Nanti kalau kurang silahkan dikembangkan sendiri, karena itu adalah poin-poin daripada yang saya sampaikan mengenai DBMS. Nanti bisa kalian tambahkan dengan referensi terkait ya, banyak sekali dari referensi repository ataupun yang lain, ataupun di perpustakaan di kampus kita Universitas Telkom itu bisa banyak sekali saya rasa. Jadi akan lebih pemahamannya lebih misalnya ya. Nah, itu untuk perkuliahan online itu memang harus berinovasi ya sendiri ya, kreatif sendiri, tidak hanya mengandalkan yang diberikan di perkuliahan, karena namanya perkuliahan itu biasanya diberikan untuk poin-poinnya saja, dan juga tentunya mahasiswa harus aktif ya, aktif dengan kata lain bisa mengembangkan apa yang diberikan oleh pengajarnya atau dosennya ya. Jadi kalian tambahkan, saya rasa kurangnya dari ini, misalkan saya tambahkan, nanti bisa buat untuk penambahan pengetahuan kalian ya, lebih mendalam. Misalnya kalau ternyata tadi saya menjelaskannya beberapa contoh di PMS itu hanya 4, misalkan kalian cari apakah hanya 4, misalkan ternyata ada 10. Nah itu bisa kalian baca satu persatu pengertian dan lain sebagainya, itu akan lebih bagus. Yang saya harapkan seperti itu ya. Nah, jadi jangan terlalu pasif. Jadi mahasiswa itu ya niat untuk berkuliah itu nanti jangan sampai nyesel di akhirnya. Dulu saya kuliah cuma karena online saya cuma absen kemudian tidur, nah misalkan ya contohnya. Nah itu nanti akan terasa pada saat di ujian akhir atau di project akhir atau di skripsi. Kok saya tidak mudeng ini ya, dulu saya pas kuliah ternyata tidak memperhatikan. Nah itu baru sadar, nanti akan nyeselnya di belakang seperti itu. Maka dari itu pesan dari saya ya untuk semuanya, kalau waktunya kuliah ya kuliah, seperti itu. Kalau memang kurang paham dan lain sebagainya, silakan ditanyakan ke dosennya, silakan ke kontaknya langsung jika tidak apa-apa, seperti itu ya. Jangan sampai tidak paham tapi bodoh amat gitu, misalnya ndak mau tahu saya harus pahamnya itu seperti apa. Nah itu kurang bagus seperti itu ya. Oke, seperti itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua, menambah ilmu yang mengenai DBMS ya, di perkuliahan pengelolaan administrasi server sehari. Untuk pertemuan hari ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.